Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Laila Ana, peserta PKDP PTP UIN Wali Songo tahun 2026. Saya dosen Prodi PAI FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kali ini akan menyampaikan bahan ajar mata kuliah strategi pembelajaran. Pertemuan yang ke-10, di mana capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu merancang strategi model dan perangkat pembelajaran PAI yang mengintegrasikan moderasi beragama dan ekoteologi Islam secara kontekstual berbasis teknologi digital secara tepat. Materi desain pembelajaran berbasis deep learning dengan 5 submateri. Model pembelajaran yang digunakan adalah integrasi PJBL dengan case methods, pendekatan student center learning, strategi active learning, kolaboratif dan reflective learning, metode diskusi, studi kasus, presentasi dan refleksi, serta penugasan adalah proyek modul ajar secara kelompok dan dipresentasikan. Capaian pembelajaran kali ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah sebuah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Prinsip desain pembelajaran mendalam pada intinya ada 8 dimensi profil lulusan dengan 3 elemen penting yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta ada 3 pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan 4 kerangka pembelajaran yang utama adalah praktis pedagogis lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. 3 elemen utama di learning tersebut adalah meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Ada 4 strategi pembelajaran dalam deep learning yang sering digunakan adalah project based learning, inquiry based learning, problem based learning, dan personalized learning. Platform teknologi digital pembelajaran mendalam yang sering digunakan, diantaranya saya berikan contoh, ada LMS, video conference, kolaborasi dan proyek, interaktif dan gamifikasi, multimedia dan kreativitas, serta simulasi dan eksplorasi. Dalam implementasi pembelajaran mendalam, itu ada 3 langkah yang digunakan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan ketiga asesmen. Komponen dalam deep learning untuk pembuatan modul ajar, di sini adalah ada tahap identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Inilah form bentuk contoh pembuatan modul ajar secara kompleks, utuh, lengkap sesuai dengan urutannya dari identifikasi, desain pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dalam desain pengalaman belajar, dan asesmen pembelajaran mendalam yang terdiri dari assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Beberapa contoh implementasi dalam pembelajaran mendalam di tingkat PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK, serta di tingkat pendidikan khusus. Struktur kurikulum deep learning itu sesuai kondisi dipetakan dari jenjang pendidikan SLB sampai SMA atau SMK, yang pada prinsip utamanya adalah berpusat pada peserta didik, bermakna menantang, inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dari capaian pembelajaran, kajian desain pembelajaran berbasis deep learning dapat disimpulkan bahwasanya menekankan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan, sehingga peserta didik mampu memahami konsep secara mendalam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.